Yud, tolong. Tolong. Ya ampun, Bapak. Belum makan duit rakyat udah begitu perutnya. Justru udah. Oh, emang udah. Kebanyakan tapi Oh ya. kekenyangan makan duit rakyat. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Bapak kagak ada anggaran apa dari istri Bapak buat beli kemeja baru? Belum ada pengadaan. Pengadaan baru lah nanti dari teman-teman saya di lembaga-lembaga pasti ada pengadaan kemeja. Gak usah disengaja-ngajain itu apa? Malu ya. Ih, udah ditutupin ke apa? Ini saya kalau udah begini nih saya butuh ini Yud. Apa, Pak? Butuh komika Buat apa? buat roasting. Kan sekarang zamannya politisi mau di roasting buat naikin elektabilitas. Biar disangka pro terhadap kebebasan berpendapat, biar disangka dekat dengan milenial dan Gen Z. Cariin saya komika buat roasting saya. Bapak maunya siapa? Dah. Yang biasa aja. Yang biasa. Masa yang biasa? Iya maksudnya yang udah biasa melakukan itu kan nggak Iya, semua orang mau. Siapa dulu? Bapak ada yang diminta gak di request siapa? Terserah. Terserah, bener. Buhun Warwer mau Buhun. Ya katanya terserah. Orang bukan bahan makan. Buhun. Bihun. Ya Bapak maunya siapa bebas nih. Terserah, pokoknya dia yang terbiasa dan punya nyali. Karena orang nggak semua komika kan berani menyinggung pemerintah, berani menyinggung kekuasaan. Harus orang-orang yang punya Betul. mental. Tapi jangan Kiki, Pak. Kenapa? Kalau Kiki itu yang nulis saya lagi kan. Kalau udah enak ini di depan layar. Tapi kan Saya nulisin Anda lagi. udah dapat cuan juga. Iya sih. Ah, Udah ntar saya ada punya teman Iya. komika bagus Pak. Dia suka ngerosting pejabat juga emang. boleh. Ntar saya panggil dah. Saya. Iya. Jangan kelamaan. Ya, bro, itu. Jalannya nggak bisa biasa. Kenapa mau sih gua? Kenapa ya? mau? Jalan begitu. Iya kenapa sih? Oh, yaudah. Yang nggak tadi suruh cepet. Ah, itu nggak cepet. Tolol. Tolol. Terkasih efek itu ya piano kecil gitu. Ting gitu. Iya. Masih Enak ya begini ya, santai ya syuting ya. Ya Iya. Allah. Tadi udah tegang banget soalnya. Ada siapa emang Mar tadi? Ah, tadi ada itu. Aduh, Pak Maruf Amin. Ada dia. Ada. Oh. Ada beliau di Oh, ada. kediamannya. Iya, di kediaman. Diam. Sering Diam ya nggak gerak gitu ya. Ya, gerak lah gila lu. Enggak sama nggak bergerak seperti Bapak gitu. Oh iya. Tapi Terbatas mungkin gerakannya. Nah ini Pak, teman saya Pak, komika dia seneng ngerosting pejabat-pejabat, terus job corporate-nya banyak. Kalau ini mah saya sering lihat di Sering lihat? Instagram muncul di Iya. Explore. Oh, iyalah emang temennya. Mas siapa namanya? Dani Beler. Dani Beler. Iya, betul. Oh, iya. Dari Bogor ya? Dari Bogor saya. Saya lihat sering konten-kontennya tuh sering menyinggung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Masa sih? Iya. Siapa yang dilihat itu Instagram siapa? Instagram siapa itu? Perasaan saya klip-klip stand up Enggak ya? itu biasa. Iya. Instagram siapa Yud? Instagram siapa yang lo lihat? Instagram. Yang mana sih? Itu yang sering Yang menyinggung nyinggung pemerintah. Dani itu. Siapa itu? Ini Aditya. kok bisa dia nyinggung pemerintah? Harusnya. Katanya enak tadi syuting begini. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong, keluarkan. Giliran enak main todong aja orang sekarang main tembak-tembak harusnya. Beler. Apa kabar, Ler? Sehat Bang, alhamdulillah. Gini lah ya. Gua kan lagi butuh orang nih buat naikin elektabilitas gua. Ya. Nah, salah satu caranya yang sekarang banyak dipakai politisi adalah kan mereka bersedia di roasting. Iya, betul. Karena terbukti audiens suka itu. Mau nggak ngerosting gue? Mau nggak? Saya nggak berani Pak. Kalau Bener. belum nyebut Bener. nominal. Nggak ada duitnya.
Justru nggak ada duitnya, makanya saya nanya Nah, mau saya nggak apa. berani Pak kalau nggak ada duitnya. Benar. Eh, Sebenarnya banyak Pak tawaran-tawaran. Kalau lo mau tahu ya. Ngerosting. Iya ngerosting. Kan 2024 ini kan Betul. tahunnya politik ya. Ya. Itu banyak banget tawaran-tawaran. politisi minta. Politisi dan partai. Oh, keluh. Ke gua. Udah ada yang deal. Belum, nggak pernah diambil. Terakhir yang minta tuh ada boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Boleh. nggak apa-apa, ini terbuka bang. Gibran. Oh Oke, Gibran. minta di roasting. Minta Mas ya, Wali, Mas Wali. Mas Wali, betul. Terus gua nggak mengambil karena belum siap secara materi dan gua nggak tahu nih resiko apa yang akan terjadi gitu. Harganya masuk tapi. Apa? Harganya masuk. Harga sih masuk gitu. Cuman dipres lagi jadi nggak masuk. Berarti nggak Ya masuk bilang karena aja harga. karena budgetnya kurang. Karena memang guanya belum siap gitu. Pertimbangan apa belum memutuskan untuk belum siap? Karena kan dia kayak tampil hari Sabtu, dihubunginnya hari Kamis gitu. Nah, jarak itu tuh gua nggak sempet. Tapi kami setelah Sabtunya ya. Kelewat dong itu. Ya makanya Kamis, Jumat, Sabtu. makanya Mas Dani nggak ngambil kan, karena udah kelewat kan. Udah kelewat ya. Ngapain saya ambil gitu. Iya iya. Enggak 2 hari itu. Oh 2 hari kan nggak bisa kita bikin Nggak materi bisa cepet bikin gitu materi. katanya kan kalau komik-komik. Kenapa? Khawatir. Kenapa kalau bikin materi cepet? Khawatir nggak lucu apa khawatir risetnya kurang dalam? Khawatir nggak lucu dan jadi bumerang aja Bumerang. buat saya. Ya. Apalagi kan itu panggungnya panggung politik gitu. Makanya Mas mulai sekarang Mm-mm. di data Iya. siapa kira-kira politisi. Heeh. Bikin aja dulu materinya. Oh iya. Dari sekarang. Nanti Jadi kalau nanti di calling ada siapa? di calling siapa? Tinggal pakai. Tinggal pakai. Tinggal pakai. Kalau nggak ada yang calling, Heeh. jual ke siapa ke yang Yang dapat banyak jobnya. jobnya ya. Iya, Itu benar. benar. Iya benar. Kepikiran saya tuh. Nah, tapi kalau lu pertimbangannya itu sebagai seorang komika dapat orderan dari politisi, pertimbangannya lebih kepada khawatir. Khawatir tidak maksimal tampilnya. Karena kan roasting kan sesi sendiri. Betul. Bukan stand up gitu, bukan stand up cuman nge-riffing doang, tapi roasting tuh beneran ini sesinya membahas dia gitu. Iya. Kalau kelihatan nggak siap, malu. Sama khawatir afternya ya. Iya, setelahnya. Takut di framing kemana-mana gitu. Iya, atau takut diangkat jadi wali kota juga bingung. Kenapa dia? Kenapa? Kok bisa ada orang roasting resikonya diangkat jadi wali kota? Lah, sekarang jadi wali kota berat, Pak. Heeh. Mikirin kota, mikirin Iya. manusia gitu, umat. Di Bogor wali kotanya Bima Arya masih. dari Oh, partai. masih ya? Kalau nggak salah PAN. Berarti koalisinya Prabowo ya sekarang ya. Betul, gitu. Nah dulu pernah saya Pak ngerosting dia. Khusus merosting beliau. Memang di request sama Pemda. Memang di request sama orang sekitaran mereka. Di acara Di acara PWI. Tahu PWI? PW itu apa? Podcastnya Pras Teguh. PWK. PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia. Oh iya. Oh. Pers. Aliansi jurnalis. Aliansi jurnalis. Dibikinnya satu sesi itu ada wali kota sama wakil ketua DPRD. Lu suruh roasting. Suruh roasting 2 orang itu. Oh, dua-duanya berarti? Dua-duanya. Bukan cuma wali kota doang. Bukan cuma wali kota doang gitu. Emang banyak celahnya ya Pemda Bogor. Banyak celahnya Pak. Sebetulnya beliau bagus kerjanya gitu. Banyak terobosan-terobosan yang dia buat gitu. Tapi Celahnya juga banyak gitu. Jadi kan seimbang. Ya kan? Saya sebagai warga Bogor sih ngelihatnya memang kita sebagai stand up comedian harus oposisi. harus mengambil mengambil sikap Betul. berseberangan dengan kekuasaan. Betul. Bukan karena kita benci, tapi karena supaya kita jadi kontrol. Benar. Gitu. Ini dia. Oposisi kan itu fungsinya kontrol. Iya, kontrol, Balancing. benar. Balancing. Betul. Marah nggak dia? Enggak, alhamdulillah. Tapi agak bete sih tapi. dari raut mukanya. Tapi nggak marah kan? Enggak marah. Enggak. Nggak sampai yang apa-apaan kamu gitu, nggak yang sampai gitu kan? Enggak sih, alhamdulillah. Cuman dari muka kelihatan kan kalau misalkan awalnya ceria gitu. lama-lama. Premis apa yang lu angkat? Beliau bertugas di Kota Bogor gitu. Langkah apa aja yang sudah diambil gitu. Kayak di Bogor itu, Bang, kalau mau tahu kan di daerah kelilingan Kebun Raya itu kan ring 1. Betul. Ya kan? Oke, Kebun Raya Istana ya? Iya, istana betul. Bogor. Nah, pertama kali dulu itu sempat dibikin 2 arah. Jadi Ya. nih keliling nih Kota Bogor nih. Iya, ya. iya. Nih Nah, Kebun ini Raya. Kebun Raya nih. Kebun Nah, Raya. ini rusak. Nah,
Ini bayangin aja. Kan Lu ya ada kan? rusa, ada. Ada rusanya nih, banyak nih rusa. Set, ini yang tukang wortel. Nah, tadinya itu tukang wortel yang buat nasi rusa. Sama Taman Safari. Iya, Deh, nggak pernah ke kebun raya. Nora, lu nggak pernah makan wortel. Iya. Oh, beli ini kudu di situ. Iya. Ini kebun raya. Ini kebun raya kan muter. Muter, lingkar gitu kan. Ya, lingkar. dulu itu arahnya ada dua gini, Bang. Ada arah ke sini, ada arah ke sana. Dua arah. Iya. Semenjak kepemimpinan beliau dibikin sistem satu arah. Jadi semuanya arah ke sana. Ya. Nah, itu kan menimbulkan pro dan kontra. Rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas. Bilangnya uji cobanya cuma 3 bulan. Padahal 2 tahun. Nih, sampai 2 tahun gitu. Nah, saya sebagai warga Bogor melihat fenomena itu. lu sebagai yang kesulitan. Kesulitan. Menolak. Karena kan upaya dia itu bikin sistem satu arah supaya mengurangi kemacetan. Karena memang angkot di Bogor macet banget, Bang. Macet banget, Bang. Alhamdulillah semenjak dibikin SSA, alhamdulillah nggak ada angkot yang ngetem. Di situ pindah ke sini. Mindahin masalah Mindahin doang. masalah doang gitu. Nah, saya sebagai warga Bogor ngerasa sistem satu arah ini hanya berlaku atau ngerasa puas di bagian circle Bapak aja gitu. Circle kita mah biasa aja gitu. Kenapa dia bikin satu arah cuma di sekitar lingkaran Bogor, apa kebun raya itu doang? Harusnya Di semua kota Bogor lah bikin satu arah ke arah Jakarta. Jadi nggak ada yang ke arah Bogor. Iya. Kosong kan jadinya Bogor, nggak ada macet. kalau begitu Bukan nggak ada macet doang, nggak ada orang. nggak ada orang. Karena orang yang udah berangkat nggak bisa pulang. Iya. Iya. Ya bikinlah kebijakan gitu kalau mau Aneh nggak bener. macet. Satu arah ke Jakarta semua. Iya, satu arah ke sana terus sampai Jakarta semua nih, semua jalan Bogor. Nah, itu kan warga Bogor ngelihatnya dia nggak punya arah itu kebijakannya. Jadi nggak punya arah dia. Iya sih. Gitu. Iya. Itu salah satunya, Pak. Sistem Terus, satu arah. iya. Setelah lu roasting gitu ada perubahan kebijakan nggak? Nggak. Enggak, belum. Malah makin ini sekarang. Sekarang tuh jembatan Otista, jembatan utama setelah keluar Jagorawi itu direnov 9 bulan. Jagorawi yang mana nih? Tol Jagorawi Bogor. Baranang Yang keluar Baranang Siang, betul. Pajajaran, Baranang Siang. Iya, betul. Nah, itu kan Bapak ngelewatin jembatan tuh. Betul. Nah, itu direnov 9 bulan. 9 bulan. Mm, Ditutup akhirnya total berarti. Ditutup total. Akhirnya yang satu arah ini jadi 2 arah lagi. Oh. Nah, kita sebagai warga Bogor kan ngerasa ya udah dibikin satu, sekarang dibikin 2 lagi. Ngapain sih lo kemarin gitu Iya, bikin gitu. satu arah? Iya, Iya. kayak gitu, Pak. Jadi menurut Anda gitulah, masih banyak kebijakan-kebijakan yang menyulitkan masyarakat. Betul sekali. Kayak jalan gitu. Macetnya mah di belakang-belakang, Pak. Ada di Bogor ada namanya jalan baru, Pak. Saya kritik jalannya doang baru, macetnya mah lama. Bener, Pak. Saya pulang jam 5 sore, nyampe rumah jam 8. Udah kurang lama apa itu jalan? Ya begitu-begitu, Pak. Tapi kan itu yang kurangnya. Ya. Lebihnya apa kalau yang Bagus kalau itu beliau lebihnya banyak. Wali Kota Bogor itu selalu mengekspos apapun kegiatan yang dia lakukan. Dia ada tim sosmednya, Pak. Iya kan? Ini yang saya nggak punya Yot, yang saya bilang. Nah, itu Tim sosmed. Tim sosmed. tim sosmednya. Iya. Beliau kalau ngelakuin aktivitas direkam. Semua. Semua. Bahkan beliau menyampaikan visi misi Kota Bogor sambil lari. Jogging. Jogging karena Bogor kan kota berlari. Bukan kota hujan. Kan hujan dulu, kering baru lari. Bogor berlari, Bapak pernah baca nggak? Bogor berlari. Nah ini nggak sampai ke telinga saya nih. Nah, Kota lari ya Bogor? bukan. Bogor berlari ada Oh slogannya. Bogor berlari. Iya, Bogor berlari. Kebetulan beliau suka lari. Oh, karena beliau berarti. Iya, iya benar. Emang karena beliau. Iya. Jadi Bogor berlari. Iya, makanya kan banyak lapangan di Bogor kan. Lapangan lari, cuman lapangan pekerjaan memang susah sih. Nah. cuman Banyak lapangan lari tapi sedikit sekali lapangan pekerjaan. iya benar. Nah itu beliau tuh sering banget nyampein visi misi kota. Beliau pernah nyampein visi misi Kota Bogor sambil berlari, pakai jas. Bayangin, Pak. Lari pakai jas. Demi Allah, pakai jas di lapangan sempur. Ayo kita menciptakan Bogor lebih sejuk lagi. Ayo kita gitu. Ya, dia sendiri gerah. Bogor diminta sejuk, dia sendiri gerah lari pakai jas. Ah gimana tuh? Bapak kebayang nggak? Hah? Tuh, Bapak wortel nggak percaya. Ini Pak Bima pakai jas sambil lari nggak percaya. Aneh ya Bogor ya isinya ya.
Emang masuk begitu sih? Lah, itu adalah aktivitas dia diselingi dinas. Jadi suka lari, jadi nyampein visi Bogornya harus lari. Ya nggak harus, Pak. Lah, Apaan sih? ada lagi yang lebih menarik. Dia lari di atas apa sih flyover. Flyover dikosongin dulu nih. Set, ada beberapa motor yang lewat lah. Dia lari, dia rekam pakai mobil. Mobilnya jalan terus kameramennya mundur. Dia lari, Pak, di jalan. Itu bagus, Pak. Kayak syuting iklan dong. Iya. Itu kan dia kan Video sering klip iklan tuh. Noah. Iya. Video klip Noah. Makanya. Itu, Pak. Yang jalannya mundur itu. Yang Iqbale ya? Yang Iqbale bukan? Apa yang menghapus jejak? Iya, oh iya. Maksudnya ke situ sih. Iya, sorry. Itu seperti itu. Berarti emang konten kreator ya. Konten kreator. Jadi transparansi ada di beliau. Betul. Jadi dia ngelakuin apa kan Itu kita jadi tahu. itu berarti jadi bahan roasting Mas Dani Beler Oh, juga jadi tuh. bahan roasting saya Walaupun dulu. itu sebenarnya kan bisa dibilang itu hal positif yang beliau miliki Iya, gitu kan. betul. Tapi ditarik lagi Iya. menjadi sebuah keresahan juga. Iya, ada aja celahnya di mata saya, Bapak. Tapi sebenarnya itu sisi positif. Artinya kan beliau terbuka kan. Terbuka, Bukan, Tidak ada itu yang dia. ditutup-tutupi. Nah, ini. Ya kan namanya petugas, bukan petugas ya, namanya abdi negara. Abdi Kan negara. harus membuka informasi seluas-luasnya untuk masyarakat. Betul sekali. Iya kan? Iya, betul. Sisi positifnya itu. Itu. Iya. Dia tuh banyak banget aktivitas yang direkam. Kalau dari anggota dewan yang sempat Anda roasting juga, apa kira-kira yang bisa dijadiin bahan? Nah, ini agak sulit, Pak. Memang untuk merosting kan hal yang pertama harus tenar orang. Iya kan? Sementara beliau tuh kurang datanya di Google. gitu. Iya. Tapi kok bisa jadi wakil rakyat kepilih? Ya karena wakil rakyat nggak harus populer, Pak. Oh. Yang penting kan kinerja. Tuh. Gitu. Nah, yang sulit memang sih Bapak Atang Sanjaya ini. Bapak Atang ini. Bapak Atang tuh ketua DPRD, wakil DPRD Kota Bogor. Jadi yang saya roasting adalah riset tentang pendidikan beliau. Karena fakta-fakta dari kita cari di Google nggak Iya, ada. nggak ada, Pak. Minta sama ajudan, Dikasihnya dikit-dikit. puji-puji aja Mas gitu. Iya, sedikit bahkan kayak hobi makannya apa gitu. Saya juga bingung gitu. Ngeritik hobi apaan gitu. Betul, kayak hobi makan nasi goreng. Ya terus ya, terus kenapa? kenapa? Iya. Itu terserah dia hobi Iya. mau apa masih mau kita kata-katain. Iya. Itu Perkara yang nasi susah ya. goreng. Jadi Itu yang lebih susah. kepada sumber bahannya yang kurang ya. Betul sekali. Lebih banyak porsinya si wali kota ini. Nah menurut Mas Dani Beler, komika merosting pemerintah, bikin materi tentang kebijakan-kebijakan, itu hal yang wajar atau terkesan sok keren? Tergantung, Pak. Bagaimana tujuan dia menciptakan materi itu. Kalau memang dia menciptakan materi itu atas dasar permintaan kerjaan, itu bukan sok keren. Karena memang kebutuhannya seperti itu. Memang di request. Iya, di request. Orang juga tahu, lu mah bikin materi momen ini doang. Gitu. Iya. Tapi kalau yang stand up yang ngeritik terus, tapi jawabnya nggak ada. Kadang-kadang banyak, Pak. Itu apa? Itu yang sok keren. Iya, itu yang sok keren kan berarti. Apa yang mana nih? Iya, kadang-kadang, Pak. Terlalu relate Pak itu. Ada loh banyak ditemui loh yang begitu-gitu. Tapi kan bukannya itu bagian dari personal branding supaya dia memang ya gitu kan, supaya dia orang tahu oh berarti emang dia concernnya di Iya, politik. nggak masalah, Pak, kalau personal brandingnya. Tapi yang jadi pertanyaan kan, apakah setiap langkah yang diambil tuh berkaitan dengan apa yang dia keluarkan gitu. Kadang-kadang kayak kita nih membahas tentang pecinta hewan gitu. Tapi di kehidupan sehari-hari, kucing di rumah yang lewat dikasih makan nggak sama lu gitu. Oh. Kalau kitanya cuek mah menurut saya ya cuman buat image aja. Buat kebutuhan industri aja. Nggak sesuai sama Tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan gitu. Iya. Kayak kita buang sampah jangan sembarangan, kita harus go green gitu. Lihat kalau di tempat umum lu ngerokok, puntungnya lu kantongin apa lu buang sembarangan gitu. Jadi selama dia masih buang sembarangan mah go green. Iya. Jadi omongan harus Sesuai dengan sesuai dengan tindakan iya, atau betul. perilaku. Kalau yang bikin job buat
ngerosting itu pejabat, ya itu mah kita bisa wajarin. Toh yang bikin juga pusing kayak gue nggak rasa-rasa banget nih sama ini, tapi suruh bikin ini, kita mewajarkan. Intensitasnya paling cuma sekali Pak tampil, selesai. Iya. Kalau itu artinya itu kan tuntutan Tuntutan betul. profesi, Profesi. atau profesionalitas gitu ya. Iya betul sekali. Iya. Kayak gitu Pak. Gitu ya. Gimana menurut Bapak? Oke lah. Berarti bisa nih emang Bapak nyari-nyari fakta tentang Pak David gitu nanti Bisa saya, untuk ngerosting. bisa saya, Bisa. bisa. Pak David kan kalau dicari di Google banyak yang muncul. Gadget in apa yang pertama tuh ya kan? Bukan David Gadgetin. Bukan. Saya nggak pernah review Samsung. Xiaomi ya Pak ya, pernahnya ya. Oh gitu. Itu Pak. Tapi menurut Anda, sekarang kan lagi tahun pemilu. Adanya para komika-komika nih banyak yang memutuskan untuk mengambil keuntungan dari momentum pesta demokrasi ini dengan menaikkan konten-konten seputar politik. Sah-sah aja menurut Anda? Contohnya seperti apa sih Pak konten politik tuh yang dimaksud? Apa enggak maksudnya apa stand up ngomongin politik apa apa kayak sketsa Kayak ini. kayak ini? Oh sah banget Pak kalau ini mah. Sah-sah aja menurut saya. Nggak ada Saya mau ngomong gitu tapi saya tahan. Kok Anda ngomong kayak ini? Ya kayak ini. Gampang banget Anda gampang nyari banget contoh. loh. Iya. Ini Saya gua lagi berpikir yang jarang. lain nih, kayak ini. Gitu. Ya kayak ini. Sah-sah aja Pak. Sah-sah aja ya? Nggak apa-apa emang kenapa gitu. Tapi oportunis menurut Anda oke nggak? Oportunis itu artinya ya kita memang terbuka sama seluruh pasangan calon gitu. Emang yang kita hanya mengambil keuntungan aja, tidak berpihak kepada satu calon. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa itu. Itu kan bagian dari strategi Pak. Toh kita juga tidak masuk ke dalamnya gitu. Nah, buat komika-komika yang masuk ke dalamnya, karena kan pasti ada juga dong Ada banyak Pak. yang memang sudah taken kontrak untuk, Betul. iya kan? Betul. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa Pak. Asal apa? Ada asalnya nggak? Asal duitnya sebanding Sama resikonya? sama resikonya. Karena kan gini Pak, beratnya di politik ini, kenapa campaign-campaign politik banyak masuk ke komika, jajaran komika termasuk saya. Karena kalau misalnya taruhlah ya, istilahnya Nggak saya citos aja. Harus taruh. Citos nggak bisa. Cikibol. oke Jet set. happy toast-nya nih ya. Oke. Nah, Kayaknya mending taruh. taruh ya. Ya udah dah. Taruh. Ya. Iya. Taruhlah misalkan saya disuruh bikin campaign tentang Pak Ganjar Pranowo. Misal, ini mah misal. Misal Campaign positif. campaign positif. Misal ini. Beliau adalah orang baik, beliau adalah pasangan dengan yang elektabilitasnya bagus segala macam lah. Ini cocok banget jadi presiden misal. Nah, diteken kontrak lah saya Dani Beler set segala macam bikin 4 postingan tentang Pak Ganjar harganya sekian jebret. Ketika saya mempertimbangkan, ini harganya nggak sesuai dengan apa yang saya ambil. Taruhlah Resiko artinya. resiko betul. Begitu saya ambil, tiba-tiba nanti Pak jejak digital di mana-mana. Pemilu beres, ya kan? Orang berseberangan ngundang saya, tahu nih saya dulu dukung, nggak jadi job saya. Jadi, justru ada potensi kerugian di situ. Kerugian di situ Pak, orang jadi ngecap saya sebagai Framingnya udah diwarnain. iya istilahnya. diwarnain betul. Makanya nih sebanding apa enggak? Oh, Kalau nggak sebanding jangan, kalau sebanding banget ambil. Karena kan udah nggak bisa ngelak. Kayak misalkan nggak apa-apa lu dicoret, lu diwarnain, tapi kan duit yang gue dapat sebanding gitu. Siapapun tuh ya, politisinya siapapun. Siapapun, Pak. Iya sih benar sih. Kalau kayak Ridwan Kamil juga kan kita harus lihat tuh sebandung nggak tuh. Bener. Ridwan Kamil sebogor nggak tuh? Iya. Iya. Pinter juga loh nyarinya ya. Kalau politisi dari Semarang, sebandeng. Nah, itu dia makanya. Gitu. Itu. Jangan dibaca dong, Mi. Iya. Tapi intinya yang mau saya tanyakan memang ya itu terjadi ya. Kita nggak menutup diri hal itu terjadi. Bahwasanya ada politisi yang memang sudah memanfaatkan jasa komedian. Iya. Terutama kita ini para komika untuk berkonten gitu Betul. ya. Dia dibayar secara profesional untuk jadi stand up komedian tampil di depan acaranya, di depan relawan ataupun memang yang
konsepnya konten sosial media. Betul Itu udah hal sekali. yang wajar itu ya. Hal yang wajar. Bapak berdua pernah nggak dapat tawaran? Saya tanya. Tawaran aja kan namanya tawaran. Saya nggak ada ya, masalah. saya pernah, tapi Bapak saya pernah. tidak iakan juga. Nah, tidak ya kan. Kenapa alasannya? Apa sama dengan saya alasannya? Iya, lebih kepada itu tadi, saya menjaga diri untuk supaya di kontestasi 2024 ini saya masih ada di tengah-tengah. Supaya tidak bisa berpihak. tidak berpihak, supaya bisa bikin materi dari semuanya. Kalau saya udah berpihak kan saya berarti menutup diri untuk bikin materi dari pihak yang saya Satu, ambil. ya betul. Bapak pernah dapat tawaran? Udah diambil. Oh, yang kemarin saya lihat Relawan, postingannya. tapi relawan. Tapi itu tampil doang. Tampil doang. Nggak ada kontrak panjang Nggak ada. untuk sosmed segala Nggak macam. ada. Dan tampilnya juga udah diperhitungkan lah sebanding. Alhamdulillah. Rela tapi. Rela. Alhamdulillah. 20. Gak usah dibacain angka mulu, Pit. Ya Allah. 25. Pit dan 25 kemarin terakhir. Gak usah. 25 kan? Gak usah. 25, Kenapa kan- sih orang rezeki orang pakai Enggak 25. 25. Kalau dia bilang worth it berarti 25. Iya, 25. Karena kan harga asli 7,5 kan. Ya udah gak usah dibaca-bacain. 25 Gak kan? usah dibaca-bacain Kal- harga. kalau lu bilang bukan 25, si orang itunya nyetor segitu, lu bilang, berarti ada korupsi. Ya nih." udah makanya gak usah disebut angka lah. Kalau bukan 25, beler masukin ke beler. Yang Enggak. dulu nggak 25 kan, Rel? Enggak. Tuh. Ya udah gak usah 25 nyebut. ya? Kenapa nyebut sih? Gak usah. Udah rezeki orang dibaca-bacain. Ya udah 24. Enggak. Ya Allah. Udah gak usah ditawar. 25, udah Nggak dapat usah. transport nggak? Udah gak usah dibacain. Udah. 25 all in. Ya Allah, udah kayak judi slot all in lu ngapain sih? Iya, maksudnya udah sama pajak segala macam apa di luar? Pokoknya Not udah gak include. usah disebut ah. Ya, Orang supaya- pengen tahu rezeki orang. Ya kalau men. ada yang mau hire lagi partai Ya lain udah sama tinggal capres langsung lain. DM, langsung WhatsApp aja. Ya tapi pakai- patokan harganya 25 enggak? Ya gak usah disebut, ntar Ya aja. berapa supaya partai Ya lain telepon tahu? aja, telepon. Yaudah Braja Musti. Udah bisa langsung tahu harganya. Disebut-sebut begini Ya kan ngapain? biar ada patokan agensi-agensi. Ya kalau bukan mau undang. terketahuan sama bini gua. Tuh, ngakunya kan 7,5. Aku ya 7,5. Iya. Nggak jujur Anda. Nggak jujur. Iya. Nggak jujur. Iya. Karena bohong, kalau bohong jangan Bohong. kebangetan. Karena kan nggak mungkin PDI bayar segitu. Oke, terima kasih Beler. Sama-sama, Terima kasih, Mas. Beler. Sama-sama, Iya, Mas. terima kasih warga-wargaku. Sama-sama. Terima kasih. Ketemu di Terima kasih. 2024 dekat dengan rakyat. Jangan lupa 2024 pilih david.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.